bersembunyi di balik awan ketika keluarga mulai berkumpul satu persatu, menjadikan rumah kami sebagai titik awal perjalanan menuju Malang. Perbincangan hangat dan tawa kecil mengiringi keberangkatan menembus jalanan Bali hingga tiba di pelabuhan Gilimanuk. Senja hadir perlahan mengantar kapal feri yang membawa kami meninggalkan pulau, seolah membuka bab baru dari perjalanan ini. Dari Selat Bali hingga jalanan panjang di Pulau Jawa, perjalanan terus berlanjut hingga akhirnya kami tiba di Malang menjelang dini hari. Lelah memang terasa. Namun, setiap momen yang terlewati menjadikan perjalanan ini bukan sekedar perpindahan tempat, melainkan awal cerita manis yang akan selalu kami kenang. Inilah family trip kami, merangkai cerita, memperluas pengalaman. Mendung tampak rata ketika hari menjelang siang. Beberapa kali notifikasi WhatsApp ayahku terdengar nyaring. Ada yang menanyakan cuaca dan ada juga yang memastikan alamat rumah. Maklum saja, kali ini rumahku menjadi titik kumpul dalam rangka liburan keluarga ke kota Malang. Pak D, Nikda, Ira, dan Abah datang terlebih dahulu. Mereka menunggu dua sepupu lainnya sembari makan siang. Tak lama berselang, Intan dan Indah pun datang. Perbincangan ringan terjalin sembari menunggu travel. Tepat jam 2 siang, travel pun datang dan kami segera memulai perjalanan. Sudah ya? Sudah, aman. Nah, aman ya? Aman. Aman. Ya. Pak siapa Pak? Pak Budi. Pak Budi. Perjalanan kita ke Malang Pak ya? Malang ya. Di FDD Pak. Pak Budi merupakan driver yang cukup berpengalaman. Beliau sudah 7 tahun lebih bekerja di travel Penjor. Biasanya, perjalanan menuju Malang dimulai sekitar jam 4 sore. Namun, pada perjalanan kali ini, ayah dan ibuku meminta Pak Budi untuk berangkat lebih awal. Tujuannya, agar saat menyeberang di Selat Bali, hari masih terang, sehingga kami bisa menikmati suasana di pelabuhan. Perjalanan menuju pelabuhan Gilimanuk ditempuh sekitar 3 hingga 4 jam. Meski sempat tersendat karena banyaknya volume kendaraan, namun selepas melewati kota Tabanan, kepadatan lalu lintas mulai berkurang. Pak Budi bisa memacu kendaraan dengan lebih cepat. Memasuki wilayah Kabupaten Jembrana, kami sempat rehat sejenak untuk buang air kecil dan mengisi BBM. Sesaat kemudian, kami kembali berhenti sejenak di Pura Rambut Siwi. Biasanya, umat Hindu yang melintas di jalur Denpasar Gilimanuk berhenti sejenak di pura ini. Selain untuk berdoa memohon keselamatan, di sini juga tersedia tempat beristirahat dan juga pedagang makanan yang dapat dijadikan bekal untuk melanjutkan perjalanan.
Setengah jam berselang, kami memasuki kota negara. Dari kota negara, butuh waktu sekitar 1 jam lagi menuju pelabuhan Gilimanuk. Mentari kembali nampak di ufuk barat, setelah sebelumnya sempat berawan dan gerimis. Kami berharap saat menyeberang nanti, cuaca cerah sehingga kami dapat menyaksikan matahari tenggelam dari Selat Bali. Setelah melintasi hutan dan Taman Nasional Bali Barat, akhirnya kami memasuki kawasan pelabuhan Gilimanuk. Ini menandakan kita memasuki kawasan pelabuhan Gilimanuk. Di sisi kiri, terlihat banyak warung-warung kecil yang melayani pembelian tiket online penyeberangan. Pelabuhan Gilimanuk merupakan pelabuhan feri utama di ujung barat Pulau Bali. Nah, di sisi kiri kita ada laut Selat Bali. Sudah sampai akrab Pak ya. Iya, apa Pelabuhan ini beroperasi 24 jam. Pelabuhan ini melayani penumpang dan kendaraan dengan lama penyeberangan menuju ke Tapang sekitar 1 jam. Ini Pak, tugasnya. Oh, udah ditunggu Bapak berarti. Lihat ya di kiri, nah ada bis. Duh. Nah, suasana pelabuhan Gilimanuk. Saat kami tiba, kapal feri baru bersiap untuk menurunkan penumpang. Sore di pelabuhan Gilimanuk datang seperti nafas panjang yang perlahan dilepaskan. Langit tidak benar-benar terang. Matahari bersembunyi malu di balik lapisan awan. Saat kapal merapat, suasana seketika hidup. Penumpang mulai bergerak. Ada yang tergesa, ada pula yang santai seolah waktu masih panjang. Langkah kaki mereka menciptakan irama yang khas, ritme sederhana yang menjadi denyut kehidupan pelabuhan. Beberapa saat berselang, kapal telah siap. Penumpang dan kendaraan dipersilakan untuk masuk. Pak Budi melaju dengan pelan. Masuk kapal. Lihat di kiri dan kanan, di depan juga. Oh, lihat di depan ya. Kita masuk kapal. Mari kita meninggalkan Bali. Selepas memarkir kendaraan, kami dipersilakan untuk keluar dari kendaraan. Abang mana senyumnya? Berdasarkan aturan keselamatan pelayaran dan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan, penumpang harus keluar dari kendaraan dan menuju ruang penumpang selama pelayaran berlangsung. Alasan utamanya adalah
mengurangi risiko bahaya jika terjadi hal darurat seperti kebakaran, kapal oleng, atau kebocoran. Beberapa dari kami sibuk mengabadikan momen. Kamera ponsel terangkat, mencoba menangkap perpaduan langit, laut, dan cahaya bulan yang terasa terlalu indah untuk dilewatkan. Perlahan, di kejauhan titik-titik cahaya mulai bermunculan. Lampu-lampu itu tampak kecil, namun memberikan tanda bahwa tujuan semakin dekat. Terusnya sama gitu yang di bawah kopi. Wih. Kami tetap duduk, bercengkrama ringan, menikmati momen langka yang jarang hadir di tengah padatnya hari-hari sebagai pelajar dan orang tua yang sibuk bekerja. Kapal akhirnya merapat di pelabuhan Ketapang. Mesin mulai melambat. Suasana kembali ramai. Dan kami bersiap melanjutkan perjalanan. Namun ada satu hal yang tertinggal. Rasa tenang dari perjalanan singkat itu, yang diam-diam menetap lebih lama dari yang kami duga. Kita melanjutkan perjalanan. Perjalanan kami lanjutkan. Pak Budi kembali memacu kendaraannya memecah jalanan Banyuwangi. HP-nya dipakai senter gitu. Cariin HP gitu loh. HP-nya mana? Kendaraan terus melaju. 15 menit berselang, kami tiba di rumah makan Titin khas Trenggalek. Di sini kami rehat sejenak untuk makan malam. Boleh makan yang banyak ya. Orang udah dibayarin nih sama travelnya. Isinya sedikitin, Teman-teman. B-nya banyakin ya. Aduh, mantap. Usai makan malam, kami segera kembali ke kendaraan untuk melanjutkan perjalanan. Pak Budi memacu kendaraan lebih cepat, melintas di jalur Pantura yang membelah hutan baluran yang memiliki panjang sekitar 27 km. Jalur ini menghubungkan Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi. Terkenal dengan kondisi jalan yang berbelok, sepi pemukiman, dan merupakan area perlintas satwa liar seperti monyet. Kendaraan terus melaju hingga akhirnya kami melintas di depan PLTU Paiton. PLTU Paiton merupakan pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Asia Tenggara. PLTU inilah yang mensuplai aliran listrik ke Pulau Bali.
Ciri khas saat kita melintas di sini adanya cahaya dari ribuan lampu pijar yang menjadikan pemandangan begitu indah. Setelahnya, kami memasuki Jalan Tol Trans Jawa. Jalan Tol Trans Jawa adalah jaringan jalan tol sepanjang 1167 km yang membentang dari Merak hingga Banyuwangi, menghubungkan kota-kota utama seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Begitu keluar dari gerbang tol Pasuruan, Pak Budi meminta izin untuk istirahat ngopi sejenak, sekaligus mengistirahatkan mesin kendaraan yang sedari tadi ketika memasuki Pulau Jawa terdengar ada suara mendenging dari fan beltnya. Pak Budi mencoba mengeceknya. Ketika AC dihidupkan, suaranya keras sekali. Jadilah kami melanjutkan sisa 1 jam perjalanan tanpa AC. Beruntung hari sudah malam, sehingga hawa panas tidak terasa. Soekarno-Hatta. Akhirnya mendekati jam 2 subuh, kami memasuki kawasan Soekarno-Hatta, di mana hotel kami berada. Ya. Setibanya, kami langsung bergegas menuju lobi di lantai 7. Terlihat wajah-wajah lelah setelah menempuh perjalanan selama 12 jam. Bersyukur perjalanan lancar sehingga kami tiba dengan selamat. Setelah urusan administrasi beres, kami diarahkan menuju lantai 11. Ya. Silahkan beristirahat. Dadah berapa? Besok jangan kesiangan ya. Dibawa ininya disimpan ya, buatnya makan. Itu pakai Ya, hari ke oke depan. makan ya. Iya. Iya. Ya. Iya. Dadah berapa? Jangan sampai kesiangan besok ya. Bisa jadwalnya. Jam 7 sudah. Jam 7 sarapan. Ya. Jam 7 Jam 7 udah sarapan ya. Mandi ya. Yuk, kamar berikutnya. Jadi kalau nanti mau keluar, apa di? Oh ada di kamar mandi ada, keset juga ada. Hasilnya mantap langsung. Udah itu. Makanya Selamat istirahat ya. Ya. Tidak boleh kesiangan. Kami pun memasuki kamar masing-masing. Segera beristirahat, mempersiapkan energi untuk esok hari. Ya, selamat beristirahat ya.